Selamat pagi Sinta dan juga pemirsa TV One. Hari ini kami dari Biro Surabaya akan memberikan dua informasi untuk mengawali pagi pemirsa di rumah. Kita awali dari informasi pertama. Aparat kepolisian Mojokerto berhasil membongkar dan juga meringkus dua wanita pelaku investasi bodong berkedok distribusi kosmetik senilai 3,7 miliar rupiah. Kasus diungkap setelah laporan dari sejumlah korban dan pemeriksaan saksi. Akhirnya kedua pelaku, Melani Widyasuti asal Mojokerto dan pelaku Sulistiania asal Madiun ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus investasi bodong alias penipuan dan penggelapan. Bisnis investasi dengan iming-iming keuntungan menggiurkan ini dilakukan oleh kedua tersangka sejak 2020 hingga 2022 dengan jumlah total korban mencapai sebanyak 82 orang. Korban dari berbagai daerah, diantaranya Kalimantan, Pasuruan, Malang, Surabaya, Tangerang, Jakarta, Madiun, dan daerah hampir seluruh wilayah Jawa Timur. Para korban dijanjikan keuntungan modal yang disetor kepada kedua tersangka selama 2 pekan mencapai 10 hingga 20%. Namun justru uang yang digunakan pelaku untuk kepentingan pribadi. Kita ke informasi kedua, Sinta dan juga pemirsa, ini datang dari kota Nganjuk, Jawa Timur. Dua bangunan berbentuk setengah lingkaran di Nganjuk, Jawa Timur merupakan saksi sejarah penjajahan Jepang. Bangunan itu dibangun Romusa di masa penjajahan Jepang tahun 1943. Namun sayangnya hingga saat ini tidak terawat. Dua bangunan benteng ini berada di Desa Mojoduwur, Kecamatan Ngetos, Nganjuk, Jawa Timur. Lokasinya di area lahan singkong tak jauh dari pemukiman warga. Dan bangunan lainnya yang mirip berada di tengah hutan jati. Kedua bangunan ini hanya berjarak sekitar 60 meter. Menurut anggota komunitas pecinta sejarah Nganjuk, dua benteng ini diperkirakan dibangun tahun 1942 saat Jepang berhasil menguasai Indonesia. Tujuannya untuk tempat persembunyian pasukan Jepang menghindari serangan pasukan sekutu. Sedang dalam pembuatannya dikerjakan Romusa yang dipaksa Jepang terhadap masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Meski telah ditetapkan sebagai cagar budaya, namun perawatannya hingga kini belum tampak. Itu tadi dua kabar pilihan dari wilayah Biro Surabaya, Sinta dan juga pemirsa. Kami kembalikan Sinta di studio. Baik, Goldi Gumilang telah memberikan kabar pilihan dari Biro Surabaya dan tadi ada rekan Frida Jumardi yang memberikan kabar pilihan dari Biro Makassar.